Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Oke, pada masa Jepang datang ke Indonesia, beberapa organisasi kan sudah pernah dibentuk pada masa Belanda sebelumnya kan. Nah, organisasi ini kebanyakan dibubarkan. Karena apa? Karena organisasi ini bertujuan untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Sedangkan ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang berusaha untuk merangkul para pemimpin-pemimpin organisasi tersebut untuk melakukan kerjasama terhadap Jepang. Nah, karena tadi sudah Ibu bilang di awal di materi sebelumnya, kedatangan Jepang kan banyak disambut baik oleh orang Indonesia. Oleh karena itu, tokoh-tokoh nasionalis atau tokoh-tokoh yang dulu pernah membuat organisasi pada masa pemerintahan Belanda itu diajak kerjasama sama Jepang. Oke, karena diajak kerja sama Jepang, maka dibentuklah beberapa organisasi pada masa pendudukan Jepang. Di sini ada jenis organisasinya, organisasi sosial masyarakat, organisasi semi militer, dan juga organisasi militer. Oke, organisasi sosial kemasyarakatan yang pertama kita bahas di sini adalah organisasi Gerakan 3A. Gerakan 3A ini terdiri dari Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia. Ini dibuat pada tanggal 29 April 1942. Nah, yang membuatnya adalah Hiroshi Shimizu. Nah, karena gerakan 3A ini bertujuan untuk mencari perhatian bangsa Indonesia, makanya yang diangkat menjadi ketua 3A ini adalah Samsudin, artinya dari orang Indonesia. Nah, lalu selanjutnya Samsudin ini dibantu oleh Sultan Pamuncak dan juga Muhammad Saleh. Tujuannya adalah untuk menyebarkan propaganda agar bangsa Indonesia tuh mau gitu berada di bawah pemerintahan Jepang. Jadi karena kan Jepang janjinya kan kita sama-sama saudara. Jadi janjinya nanti pasti untuk membebaskan Indonesia dari Belanda. Jadi makanya kalau mau dibebaskan dari Belanda, Jepang meminta bangsa Indonesia untuk tetap mendukung segala kegiatannya Jepang. Nah, selanjutnya gerakan 3A ini punya komite, ada komite nasional, ada komite rakyat, dan juga komite yang bersifat lokal. Tapi sebagian besar pekerjaannya itu dilakukan pakai media massa. Namun sebenarnya gerakan 3A ini tidak bisa berlangsung lama. Karena apa? Karena ternyata banyak rakyat tuh yang gak terlalu familiar sama gerakan 3A ini. Jadi dianggap tidak efektif untuk mengajak bangsa Indonesia. Akhirnya akhir tahun di 1942, artinya cuma kurang lebih 6 bulan, pemerintah Jepang membubarkan gerakan 3A ini. Nah, selanjutnya kita ke organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Ini dibentuk setelah 3A dibubarkan. Nah, kira-kira tanggal 9 Maret 1943 ini dibentuk. Tujuannya sama, untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia. Tapi ini dilakukan dengan cara mengajak tokoh-tokoh penting yang dikenal oleh orang Indonesia sebagai pemimpinnya. Makanya pemimpin dari Putra ini terdiri dari 4 serangkai, yaitu Soekarno, yang bisa kalian lihat di gambar ya. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara. Muhammad Hatta yang di bawah ya, bawah kiri, Ki Hajar Dewantara yang di atas, lalu ada Kiai Haji Mas Mansur. Selain itu ada juga penasehat dari Belanda, maksud ibu penasehat dari Jepang. Penasehatnya adalah ada Miyoshi, Taniguchi, dan juga Ichiro Yamasaki, dan juga Akiyama. Jadi kenapa 4 serangkai mengambil tokoh-tokoh penting supaya untuk meminta rakyat Indonesia tuh percaya kalau Jepang itu benar-benar serius mau membantu Indonesia supaya lepas dari penjajahan. Jadi makanya yang diajak di sini adalah tokoh-tokoh yang kebanyakan memang sudah dikenal oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Karena tujuan mereka adalah memajukan bangsa. Nah, selanjutnya awalnya organisasi Putra ini merupakan organisasi yang besar karena dilihat dari pemimpinnya juga memang sudah tokoh-tokoh besar. Oleh karena itu banyak sekali dukungan yang diberikan diberikan dari masyarakat, seperti dukungan Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos Telegraf Telepon, dan juga radio, serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfa Santoso. Lalu ada juga dukungan dari kalangan pemuda seperti organisasi Barisan Banteng, lalu organisasi pelajar seperti Badan Perantara Pelajar Indonesia, serta Ikatan Sport Indonesia. Mereka semua mendukung gerakan Putra ini atau organisasi Putra ini. Nah, karena banyaknya dukungan tersebut, akhirnya Putra termasuk salah satu organisasi yang besar. Dan Putra pun dianggap berhasil mempersiapkan rakyat Indonesia untuk mencapai mental. Jadi
Putra dianggap bisa membuat bangsa Indonesia tuh percaya kalau kita tuh bisa merdeka. Jadi mental bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tuh ada. Karena apa? Karena ada putra ini. Nah, Jepang merasa kok putra kerjaannya lebih banyak membuat bangsa Indonesia sadar kalau dia bisa merdeka ya, dibandingkan untuk membantu Jepang. Akhirnya karena lebih banyak sisi positifnya untuk Indonesia dibandingkan untuk Jepang, maka akhirnya Jepang menganggap putra gagal membantu Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia supaya membantu Jepang dulu nih, bukan merdeka dulu, tapi membantu Jepang dulu. Nah, akhirnya tahun 1944 Jepang membubarkan putra. Karena tadi putra lebih mengedepankan rakyat Indonesia untuk segera siap-siap buat merdeka, bukan untuk membantu Jepang. Akhirnya putra dibubarkan. Nah, selanjutnya kita ke MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, atau yang akhirnya nanti ganti nama jadi Masyumi. Oke, Majelis Islam A'la Indonesia ini adalah sebenarnya organisasinya dibuat pada masa Belanda ya, yaitu tahun 1937 di Surabaya di bawah pimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Pada masa ketika Jepang datang, kan semua organisasi kebanyakan dibubarkan sama Jepang. Tapi MIAI ini tidak dibubarkan. Karena apa? Karena MIAI ini nilainya sama, nilai yang ada di dalam organisasi ini sama seperti pemikirannya Jepang, yaitu MIAI ini anti Barat. Kan Jepang anti Barat kan, Jepang kan anti Amerika. Akhirnya sama Jepang, ketika Jepang datang ke Indonesia, MIAI ini tidak dibubarkan. Dan juga kenapa MIAI tidak dibubarkan selain karena dia anti Barat, karena MIAI juga adalah organisasi Islam, di mana supaya orang-orang Islam ini nggak marah sama Jepang, maka dan orang-orang Islam ini percaya sama kedatangan Jepang, maka organisasi ini tidak dibubarkan. Karena apa? Kan sebagian besar orang Indonesia kan Muslim kan. Kalau organisasi ini dibubarkan, maka kita nanti akan marah. Kalau kita nanti marah, kita tidak bisa membantu Jepang. Nah, selanjutnya untuk membantu jadi usaha Jepang supaya dia tidak sia-sia, maka di dalam organisasi MIAI ini dibentuk yang namanya Bagian Pengajaran dan Agama yang dipimpin oleh Kolonel Hori. Nah, 1942 Kolonel Hori ini mengadakan pertemuan dengan pemuka agama di Jawa Timur, di mana hasil dari pertemuan ini adalah pemerintah Jepang akan tetap menghargai Islam dan akan mengikut sertakan golongan Islam dalam pemerintahan. Jadi intinya Jepang di sini merasa MIAI boleh tetap berdiri, boleh tetap ada, asalkan MIAI juga mau membantu tujuan Jepang, yaitu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya MIAI ini juga digunakan untuk tempat silaturahmi, tempat bertemu para ulama-ulama, ataupun menjadi ajang diskusi tentang kegiatan-kegiatan Muslim. Selanjutnya kegiatan yang paling terkenal dari MIAI ini adalah membentuk Baitul Mal. Baitul Mal ini seperti kayak mengumpulkan zakat atau mengumpulkan bantuan untuk disebarkan ke sesuai dengan tujuan awalnya. Jadi kayak mengumpulkan sedekah untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya pada masa MIAI ini dana yang dikumpulkan dari program Baitul Mal tadi digunakan untuk mengembangkan organisasi dan juga perjuangan di jalan Islam, bukan untuk membantu Jepang. Nah, di sini Jepang merasa kok uang yang buat MIAI malah buat MIAI sendiri, kenapa dia nggak mau bantu Jepang gitu. Akhirnya ya pada akhirnya MIAI ini dibubarkan. Karena apa? Kerjaan Baitul Mal kebanyakan hanya untuk digunakan di jalan Islam. Sedangkan di sini Jepang kan ngasih izin, harusnya MIAI juga memberikan sebagian Baitul Malnya buat kepentingan Jepang. Tapi di sini MIAI enggak. MIAI justru memberikan semuanya hanya untuk kepentingan ya organisasinya dia atau agamanya dia, itu Muslim. Nah, oleh karena itu di sini MIAI pun dibubarkan. Sebelumnya MIAI mempunyai majalahnya bernama majalah Suara MIAI. Nah, ketika dibubarkan, Jepang akhirnya mengganti MIAI menjadi Masyumi, yaitu Oktober 1943. Masyumi adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia tahun 1943. Di sini Masyumi seperti kalian kenal sekarang ya, Masyumi ini merupakan organisasi yang bertujuannya
tujuannya jelas, yaitu untuk mengumpulkan dana dan menggerakkan umat Islam untuk mendukung perang Pasifik. Jadi kan kalau Miyai tadi disuruh ngumpulin dana malah digunakan buat Islam semua, sedangkan kalau Masyumi ini disuruh ngumpulin dana tapi selain untuk menggerakkan umat Islam, tapi umat Islamnya adalah umat Islam yang membantu untuk mendukung perang Pasifik. Nah, Masyumi dalam organisasi Masyumi ini ada dua organisasi Islam besar, yaitu ada Muhammadiyah dan NU, Nahdlatul Ulama. Pimpinan Masyumi saat itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lalu wakil Masyumi ada dari Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Farid Ma'ruf, dan juga Kiai Haji Mukti serta Karto Sudarmo. Sedangkan kalau wakil Masyumi dari Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Nahrawi, Zainul Arifin, dan juga Kiai Haji Wahid Hashim, dan juga Kiai Haji Muhtar. Pada perkembangannya di sini Masyumi paling terkenal ketika Masyumi melakukan penolakan untuk melakukan kegiatan seikere. Seikere itu adalah sikap untuk membengkuk ke matahari, ke arah matahari terbit untuk menghormati Kaisar Jepang. Jadi setiap pagi Jepang itu memerintahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan penghormatan terhadap matahari atau bisa dibilang ruku. Nah, di sini Masyumi merasa itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kayak kepada Tuhan, sedangkan mereka Tuhannya bukan matahari atau bukan Kaisar Jepang. Jadi makanya di sini Masyumi tidak mau melakukan yang namanya seikere, karena itu merupakan bentuk penghormatan lain selain kepada Tuhannya, yaitu Allah. Jadi oleh karena itu di sini yang paling terkenal dari Masyumi adalah ketika dia menolak untuk melakukan seikere, dan Jepang akhirnya memperbolehkan, karena kalau Jepang memaksa untuk melakukan seikere, ya banyak orang yang nggak mau lagi terlibat sama Jepang. Oke, kita ke organisasi lainnya, itu organisasi sosial masyarakat terakhir, yaitu Jawa Hokokai. Karena keadaan semakin mendesak, tahun 1944 ini kan Jepang mulai mengalami kekalahan ya di Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu tanggal 8 Januari 1944 Jepang membentuk Jawa Hokokai yang dibuat oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Nah, di sini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendidikan, bagian usaha, dan juga bagian umum. Anggota Jawa Hokokai adalah semua kelompok yang sesuai dengan bidang profesinya, seperti kayak misalnya gabungan profesi guru, lalu gabungan profesi dokter. Kalau guru itu namanya Kyoiku, kalau dokter namanya Izi. Nah, Jawa Hokokai bertujuan untuk membantu potensi-potensi bangsa Indonesia. Jadi Jawa Hokokai itu kerjanya untuk mengkelompokkan kemampuan bangsa Indonesia dengan tujuan supaya mengetahui bagaimana sih kemampuan Indonesia untuk memenangi Perang Asia Timur Raya. Jadi intinya Jawa Hokokai ini kerjanya adalah untuk mengumpulkan potensi-potensi, mencari tahu potensi-potensi. Ini adalah organisasi-organisasi yang disetujui sama Jepang ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada gerakan 3A, Putra, Miyai, dan Masyumi. Ini adalah gerakan yang disetujui oleh Jepang. Sedangkan orang-orang yang tidak mau kerja sama Jepang itu disebut dengan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini adalah istilah di mana mereka itu menganggap Jepang sama kayak Belanda, jadi ngapain mesti kerja sama. Sedangkan kalau Soekarno, Mas Mansur, Hatta, dan lain sebagainya itu merasa nggak apa-apa kita kerja sama, toh tujuan utamanya memang untuk kemerdekaan Indonesia, walaupun harus ngebantu Jepang dulu. Sedangkan ada orang yang nggak percaya sama Jepang, makanya mereka melakukan namanya gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah itu seperti gerakan diam-diam, karena mereka merasa Jepang itu sama seperti Belanda. Tokoh yang terkenal dalam gerakan bawah tanah ini ada 3 orang, yaitu ada Tan Malaka, Amir Syarifuddin, dan juga Sultan Syahrir. Tokoh-tokoh ini merasa mereka itu Jepang itu nggak akan berlangsung lama di Indonesia, jadi yang pasti ngapain mesti kerja sama Jepang, toh Jepang pasti bakal kalah ngelawan Amerika di Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu tokoh-tokoh ini membuat gerakan bawah tanah, dan kebanyakan gerakan bawah tanah ini mengajak para pelajar. Makanya gerakan bawah tanah ini punya basis gerakan. Nah, ini istilah yang paling terkenalnya adalah kelompok asrama Prapatan 10, kelompok asrama Menteng Raya 31, dan juga kelompok asrama Indonesia Merdeka. Jadi yang isi gerakan bawah tanah ini kebanyakan memang para pemuda ya, pimpinan dari Tan Malaka, Amir Syarifuddin, dan juga Sultan Syahrir. Beberapa tokoh
yang lahir dari gerakan bawah tanah ini contohnya adalah Khairul Saleh, nanti kita bahas di masa kemerdekaan, ada Soekarni, ada Abu Bakar Lubis, dan juga Pandu Kartawiguna serta Adam Malik. Ini adalah orang-orang yang menolak kerjasama sama Jepang. Nah, selanjutnya kita ke organisasi semi militer. Di sini adalah organisasi semi militer ini merupakan organisasi di mana Jepang itu meminta pemuda desa yang belum terkena pengaruh barat untuk membantu Jepang. Jadi daripada mereka di desa cuma bertani, dimanfaatkanlah sama Jepang untuk membantu Jepang menghadapi perang Asia Pasifik atau perang dunia kedua. Nah, di sini ada beberapa organisasi. Yang pertama ada Seinendan. Seinendan ini dibentuk tanggal 29 April 1943. Awalnya berjumlah 3.500 pemuda dari seluruh Jawa hingga akhirnya meningkat sampai ke 500.000. Berarti banyak banget ya. Dari 3.500 menjadi 500.000. Syaratnya itu adalah pemuda berusia sekitar 15 sampai 25 tahun atau 14 sampai 22 tahun. Lalu diberi latihan militer dan juga digunakan untuk mempertahankan diri dari penyerangan. Di sini Seinendan merupakan barisan cadangan yang bertugas mengamankan garis belakang. Pembinanya adalah Departemen Urusan Dalam Negeri Bagian Pengajaran Olahraga dan Seinendan. Lalu selanjutnya pada Oktober 1944 dibentuk Joichi Seinendan. Ini adalah Seinendan versi perempuan. Jadi Seinendan ini tadinya laki-laki aja, tapi selanjutnya setahun kemudian dibentuk untuk kaum perempuannya. Oke, organisasi selanjutnya adalah Keibodan. Keibodan ini dibentuk tanggal 29 April 1943, di mana sama di bawah pimpinan Gun Sekai, terdiri dari laki-laki usia 20 sampai 35 tahun dan syaratnya adalah berbadan sehat, kuat dan juga berkelakuan baik. Jumlah Keibodan lebih banyak dibandingkan Seinendan. Kalau tadi Seinendan 500.000, kalau Keibodan ini jumlahnya adalah 1 juta. Jadi saking banyaknya ya. Tugas Keibodan adalah membantu polisi seperti menjaga lalu lintas dan juga mengamankan desa. Keibodan ini dibentuk sampai tingkat desa. Jadi tiap desa pasti ada Keibodannya. Karena apa? Karena seperti sudah Ibu bilang ya, pemuda desa itu kan masih belum terlalu tahu bagaimana keadaan politik negara. Jadi karena mereka masih polos, makanya diajak untuk membantu Jepang. Lalu selanjutnya Keibodan berada di bawah pimpinan Dewan Polisi atau Keimubu, karena tadi kerjanya adalah membantu kepolisian. Selanjutnya adalah Barisan Pelopor. Oke, Barisan Pelopor ini dibentuk 1 November 1944, dibentuk dengan tujuan untuk masyarakat Indonesia tuh sadar kalau Indonesia tuh harus siap membantu Jepang untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu atau serangan Amerika ataupun serangan Belanda nanti kalau datang lagi ke Indonesia. Ini Barisan Pelopor ini dipimpin oleh Soekarno dan juga R.P. Suroso dan juga Otto Iskandar-Dinata. Barisan Pelopor itu di bawah Jawa Hokokai. Itu kan sudah Ibu bilang organisasi terakhir adalah Jawa Hokokai. Nah, jadi di bawah Jawa Hokokai itu ada namanya organisasi Barisan Pelopor. Supaya apa? Supaya Barisan Pelopor ini bisa mengontrol aktivitas para anggotanya, karena anggotanya terdiri dari pemuda terpelajar. Jadi kaum terpelajar ini masuk ke dalam barisan pelopor. Oke, kenapa sih barisan pelopor ini atau kaum terpelajar ini harus dikontrol keberadaannya? Karena kan seperti yang kita tahu ya, mereka kan pintar ya. Kalau mereka pintar, mereka dikhawatirkan bisa melakukan propaganda kepada orang lain. Jadi makanya pemuda-pemuda terpelajar ini dikumpulkan dan dibuatlah organisasi yang namanya Barisan Pelopor, dan juga berada di bawah pantauan Jawa Hokokai. Oke, selanjutnya Hizbullah. Hizbullah ini didirikan di bawah pemerintahan di bawah organisasi Masyumi. Tadi sudah dibilang ya, ada organisasi Islam yang namanya Masyumi tahun 1944. Tujuan utamanya adalah untuk mengerahkan atau mengumpulkan semua tenaga-tenaga pemuda-pemuda muslim untuk mampu berperang kalau nanti suatu waktu ada yang menyerang bangsa Indonesia, maksudnya menyerang Indonesia, artinya menyerang orang muslimnya di dalamnya gitu. Jadi tugas utamanya adalah untuk mengintai mata-mata musuh, menguatkan usaha-usaha kepentingan perang, dan juga tapi selain itu juga digunakan untuk menyiarkan agama Islam, mengawal umat Islam, serta membela agama Islam. Jadi kalau menurut orang Indonesia,
atau pemuda Hizbullah. Hizbullah itu gunanya untuk menjaga Islam, tapi Jepang memanfaatkan menjaga Islamnya ini adalah untuk membantu Jepang dalam kalau nanti sewaktu-waktu diserang atau perang. Oke, selanjutnya kita masuk ke Fujinkai. Fujinkai ini didirikan Agustus 1943, terdiri dari wanita. Jadi kalau ini wanita dari awal memang sudah ada dibuatnya untuk wanita ya, berusia 15 tahun, di atas 15 tahun ke atas, dipimpin oleh Nyonya Sunario Mangun Puspito. Oke, Fujinkai ini kerjanya adalah untuk mengadakan kegiatan sosial seperti penyuluhan tentang kesehatan dan juga cara menanam kapas, memintal benang dan juga menenun. Intinya kerjaan-kerjaan perempuan. Lalu selanjutnya ada Gakukotai. Gakukotai ini adalah disebut juga dengan Laskar Pelajar karena anggotanya terdiri dari pelajar sekolah lanjutan. Nah, semua organisasi ini diberikan semangat Bushido. Jadi semangat Bushido ini adalah semangat di mana pemuda-pemuda Indonesia diajarkan untuk tidak menyerah. Jadi pantang menyerah. Oke, kita selanjutnya ke organisasi militer. Organisasi militer di sini, kalau tadi kan semi militer, jadi dikasih pelatihan militer tapi tidak digunakan untuk perang. Sedangkan organisasi militer ini adalah organisasi yang memang tujuan utamanya adalah untuk melawan perang nanti selanjutnya. Oke, organisasi militer yang pertama kita bahas ini adalah organisasi Heiho. Heiho ini adalah organisasi yang anggotanya adalah asli orang pribumi. Dibentuk April 1943 dan merupakan kerjaan mereka adalah pembantu prajurit Jepang. Syarat jadi anggota Heiho itu adalah badannya sehat, kelakuan baik, dan pendidikan minimal sekolah dasar. Anggota Heiho dianggap mendapat pelatihan militer secara lengkap. Karena apa? Karena tadi mereka adalah pelindung atau bisa dibilang pembantu prajurit Jepang. Yang didapatkan oleh anggota Heiho itu seperti cara memegang senjata, lalu diajarkan cara memegang tank, artileri medan, dan juga mengemudi tank, mengemudi pesawat dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh dikasih dikasih pelajaran tuh benar-benar seperti perwira Jepang. Tapi di sini pangkat Heiho tidak pernah lebih tinggi dari tidak pernah diangkat menjadi perwira. Karena apa? Karena kan tadi Heiho adalah pembantu perwira Jepang. Jadi perwira itu hanya diberikan untuk prajurit Jepang. Oke, selanjutnya sampai akhir masa penjajahan Jepang, Heiho itu anggotanya kira-kira 42.000 orang. Di sini kenapa Heiho, Ibu tekankan ya, Heiho mendapat latihan militer yang ketat karena organisasi ini adalah dianggap sebagai pengganti prajurit Jepang pada waktu perang. Jadi kan yang maju itu nanti prajurit Jepang. Nah, untuk yang membackup-nya adalah Heiho. Jadi Heiho tetap ada di belakang, yang maju adalah prajurit Jepang. Jadi makanya mereka dikasih pelatihan militer tuh yang benar-benar ketat atau seperti layaknya tentara sungguhan. Oke, selanjutnya organisasi PETA atau Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air ini dibentuk oleh sarannya Jenderal Kumakichi Harada. Di sini inti dari PETA ini adalah organisasi di mana masyarakat Indonesia tuh dianggap untuk membela tanah airnya. Jadi tujuannya adalah untuk membela Indonesia untuk melawan sekutu nanti selanjutnya. Nah, PETA ini dibentuk tanggal 3 Oktober 1943 setelah adanya peraturan Osamu Seirei nomor 44, di mana peraturan ini menetapkan PETA, mendirikan PETA atas saran Gatot Mangku Praja dan juga saran dari Kumakichi Harada. Tugas utama PETA adalah ini harus kalian perhatikan ya. Tugas utama PETA adalah mempertahankan Indonesia dengan sekuat tenaga dari serangan sekutu. Syarat untuk menjadi anggota PETA adalah pemudanya dididik secara militer. Untuk pemudanya dididik secara militer oleh Kapten Yanagawadi di Tangerang. Lalu latihannya juga sangat disiplin dan berat. Karena apa? Karena ini dianggap sebagai, kan kalau tadi Heiho kayak backupnya tentara Jepang. Nah, sedangkan kalau PETA ini kan ya kita sendiri untuk membela diri kita sendiri. Jadi bukan backup, tapi kita untuk maju kita yang maju sendiri. Pelatihannya di Tangerang dan juga di Bogor ya. Tokoh-tokoh yang lahir dari PETA ini sangat banyak, seperti ada Supriyadi,
lalu ada Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, dan juga Jenderal Ahmad Yani. Jadi mereka adalah orang-orang yang keluar dari peta. Maksudnya Ibu pernah latihan di peta. Nah, selanjutnya di dalam peta ada 5 tingkatan, 5 pangkat. Pangkat yang pertama itu adalah Daidanko atau Komandan Batalion. Ini adalah pangkatnya diisi sama tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang penting seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, dan lain sebagainya. Jadi paling tinggi adalah Daidanko. Yang kedua adalah Sudanko. Sudanko ini adalah Komandan Kompi. Dipilih dari kalangan pekerja tapi belum mencapai pangkat yang tinggi, seperti kayak guru atau juru tulis dan lain sebagainya. Jabatan yang ketiga namanya Sudanko. Sudanko ini Komandan Peleton. Dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan atau sekolah lanjutan pertama. Yang keempat Budanko. Budanko ini adalah Komandan Regu, dipilih dari kalangan tingkat sekolah dasar. Lalu selanjutnya Gyuhei atau prajurit sukarela. Ini anggotanya sama dengan Gudanko, jadi setingkat sekolah dasar tapi dia bekerja secara sukarela. Yang harus kalian perhatikan, tujuan utama Jepang untuk melakukan untuk membuat organisasi militer dan semi militer ini, tujuannya sebenarnya untuk kepentingan Jepang sendiri, yaitu untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu ataupun Amerika Serikat dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, tapi pelatihan yang diberikan Jepang juga bermanfaat untuk bangsa Indonesia karena membentuk bangsa Indonesia atau melatih sifat disiplin bangsa Indonesia. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.